ah iman saya paling bagus, iman saya insya Allah istiqomah terus. Nggak bisa kalau kita hanya sebatas berkata-kata, tapi apa? Eee, Allah sudah membuka pintu hidayah itu, maka kita akan tersibgoh gitu. Dia akan betul-betul istiqomah. Kan susah aja berpaling susah. Karena itu saya muslim, oke, heeh, muslim, terus? muslim, terus saya jadi imam gitu kalau Ya. bacaannya, balelol gitu. Malu saya kan dari aliyah terus Takalam Podcast, tak kenal mari kita takalam, Takalam Podcast, ngobrol santai perkara Islam. Let's go open the door. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi, bersama saya di video kali ini bersama sahabat saya, yaitu Kang Kurniawan. Gimana sehat Kang Kurniawan? Alhamdulillah sehat, Kang. Sehat ya. Nah, jadi sedikit cerita ya bahwa Kang Kurniawan ini adik kelas saya dulu ya ketika duduk di bangku aliyah atau SMA gitu ya. Eee, saya juga cukup mengenal lama ya sama beliau, karena beliau juga dulu sempat tergabung ya dengan beberapa organisasi mungkin di SMA itu ya. Heeh, Salah terpaksa gitu. satunya MPK gitu ya, dulu saya Iya, ketua MPK. heeh. Nah, ketua MPK yang serba apa adanya gitu. Nah, Sedangkan luar biasa ya adik-adik saya dulu, adik-adik kelas itu anggota-anggota yang luar biasa ya secara pengetahuan organisasi lebih berpengalaman gitu. kecuali saya gitu. Ini ya setengah-setengah lah ya, Heeh, alhamdulillah. Nah, kita ketemu lagi sama Kurniawan ini ya, cukup hampir lama nggak ketemu ya mungkin berapa tahun ya dari 2018 itu pas pas Kang Agung lulus, ketemu ketemu ya, sampai awal kuliah, awal Covid. awal Covid ya. Mhm, Jadi Covid full nggak ketemu ya, heeh. 2019 akhir ya, awal 2020, 21, 2002 ya 2021 ya, Pokoknya pas Covid lah, pas Covid pas ya. Covid ketemu Ketemu masih lupa saya. di masjid dekat Rabani, Oh iya iya iya. pertama kali ngaji. Oh iya iya. Oh iya betul betul. Pertama kali ngaji itu di Masjid Al-Aqsa ya, yaitu di Robani itu Nah tadi. itu, Heeh. Dulu tuh gimana sih, ente ngubungin saya tuh gimana sih lupa saya. saya juga lupa. Lupa aja. Kalau nggak salah tuh Kalau via WA ya? heeh, Via lihat WA. lihat status Kang Agung gitu, lupa Heeh. gimana, pokoknya, ada Kang Agung gitu, pengen ngaji gitu, iseng-iseng, "Kang pengen ngaji." Kang Agung Heeh. kan langsung, "Oh Iya iya. ayo sini aja," Oh gitu. iya, siap Ya siap. udah datang. Iya benar benar benar. Ya jadi mungkin berawal dari niat antum ya, Niat iseng pengen ngaji sebenarnya, ya. Niat antum pengen ngaji, mhm, pengen belajar naon baca Quran ya. baca Quran, Sehingga itu yang mempertemukan kita lagi alhamdulillah. alhamdulillah. Sekarang kegiatan apa nih? Kegiatan ya seperti mahasiswa akhir pada Masuk akhir umumnya, ya? gitulah. Oke. Iya. Jadi mungkin sedang ini ya, proses nyusun atau gimana? Ya, sambil nyusun itulah, Sambil nyusun ya? nyusun. Oke. Berarti kan tahapannya ada proposal dulu mungkin ya? Ujian Proposal, proposal. iya proposal, Udah belum? insyaallah bentar lagi Segera lah, ya? iya, Oke mantap. Eh BTW ini jurusan apa nih Kang Kurni? jurusan ilmu komunikasi jurnalistik. Oh, jadi apa istilahnya berhubungannya dengan dunia ini ya, kepenulisan mungkin ya? Iya, Surat surat informasi gitulah, kabar gitu ya, iya berita, iya, informasi. kalau yang terkenalnya lah informasi berita gitulah. Oke. Berarti di UIN itu di UIN ya kuliahnya ya? Di UIN, Oh, UIN. Oh ya kita sama satu alma wis, mater. Lupa saya. mhm, Eee, berarti di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. nah iya, Oke. Ya, FDK ya di UIN itu ya. Perihal ini apa namanya, dunia jurnalistik itu menurut Kurniawan gimana? Maksudnya ya dunia secara empiris ya, secara lapangan itu seperti apa sih dunia jurnalistik itu? aduh Mudah kah, seru kah, atau gimana? kalau saya sendiri buat turun di dunia jurnalistik yang profesional, ya sebenarnya belum ya. Oh, Jadi oke. belum tahu gambarannya kayak gimana, tapi kalau gambaran di dunia pers mahasiswa, saya sedikit adalah gambaran karena saya tergabung di salah satu pers mahasiswa ada, Oh, namanya apa? Jurnal Pos Media ada, Jurnal Pos Media ya. mhm. Nah itu, yang menjadi apa ya istilahnya, agenda inti itu apa sih di Pos Media itu? Ya, kita belajar
di dunia jurnalistik ya kayak Oh, biasa kayak mencari berita, oke. cara mengemas berita, Hmm. cara mempublish berita gimana itulah Oke, siap. intinya mah. Overall jadi semuanya itu ya mungkin lebih ke ya seperti biasa kejurnalan bagaimana Nah, mungkin ya. ya tapi Yang masih nanti ruang lingkup mahasiswa gitu, oh belum. iya iya. Ya outputnya kan mungkin nanti kan bisa jadi ke wartawan, Nah, itu jurnalis iya. itu kan, penulis berita dan sebagainya. Iya. Tapi di samping itu juga kan mungkin untuk prospek kerja mah itu mah apa namanya luas. Ya luas sih. Jadi nggak terpaku harus jadi Heeh. jurnalis kan enggak ya? Harus bisa Oke. adaptasi lah itu mah Iya. nanti. Oke ngomong-ngomong ini ya perihal eh kenapa sih saya pengen tahu nih alasan ente ini belajar Quran tuh buat apa sih? Belajar apa? Belajar Quran. Belajar Quran Heeh. ya saya muslim gitu. Oke. Alasannya simpel banget ya. Itu saya muslim. Oke, muslim. Terus? Muslim. Terus saya laki-laki gitu kan harus bisa baca Oke. Quran kan malu Oke. misalnya kalau kita disuruh ke depan jadi imam gitu kalau Ya. bacaannya balelol gitu. Malu saya kan dari aliyah terus di Ya, UIN. oke, mantap. Luar biasa. Ya, maksudnya kan gini. Ya, Anda sendiri ya. Anda sendiri lihat lingkungan kampus itu kan walaupun kita hidup di lingkungan internal kampus Islam gitu ya. Tapi secara apa ya? Nuansa ekosistem mahasiswa itu ya seperti itu gitu. Seperti Seperti itu tanda kutip ya, seperti seperti itu. itu. Jadi apa ya? Lebih kepada bisa dibilang bisa dibilang liberal juga bisa Ya, dibilang itu, liberal. artikan sendiri ya itu. Nah, itu dia. Jadi ya itu yang menjadi alasan kita kenapa istilahnya apa ya? Mungkin menjadi minoritas mungkin ya. Waduh, minoritas. Minoritas maksudnya gini, minoritas apa namanya? Orang-orang yang betul-betul punya niat untuk belajar gitu. Hmm, Di samping memang orang-orang kan dengan berbagai macam atau heterogen ya, iya, berbagai macam background, berbagai macam tujuan menyatu dalam satu tempat kan. iya. Itu nah ini eh luar biasa gitu, luar biasa yang saya amati luar biasa. Nah, apa sih motivasinya gitu? Motivasi utama selain tadi muslim itu udah pasti muslim ya. Bahkan non muslim pun ada yang bisa, non muslim pun ada itu gitu. saya malu, Nah, malu itu. nah gimana itu? Eh, Motivasi utama lah. motivasi utama itu dari dulu itu zaman SD, SMP, SMA memang suka dengerin musik. Oh, Saya suka dengerin musik yang musiknya itu musik ya musik underground gitu, terus oke, musik rock lah ya, jazz mm, gitu. bukan musik-musik yang kalem gitu. Oke. Terus seiring waktu saya suka main ke studio sama teman-teman main Ah. band-bandan. Nah, di situ timbul saya Oh. biasa pegang mic ya nyanyian gitulah. Iya. Tapi saya gak bisa ngaji, saya malu. Oh iya. Dulu kan kalau nggak salah pernah ngeband juga. Nah, Ya. itu Sama siapa aja sih? Lupa sih. adalah anak-anak kelas. Tapi bisa ngeband ya? Ya, dikit-dikit lah, ayo lah. Oke, luar biasa. Jamming-jamming lah dikit. Ya, jadi mungkin apa ya? Dunia dari berangkat dari dunia ini ya, Indonesia. Nah, I don't Sekarang menuju kepada apa ya? Ikhtiar agamis ya. Nah, jadi Mindsetnya mulai kebuka. mindsetnya itu saya bisa main musik, tapi saya harus bisa ngaji gitu. Oke. Nah, Jadi gitu. ya Harus balance lah gitu. balance ya. Walaupun memang kita harus cenderung ke salah satu. Walaupun saya gak Maksudnya- jago gitu main musiknya. ya itu apa ya? Ya itu bisa dilatih kan, itu Itu. skill gitu kan. Termasuk belajar ngaji pun skill. Mm-mm. Kalau orang sekarang skill main musiknya jago karena dilatih kan. Nah, itu. Apalagi ngaji. Ya, ngaji itu sebetulnya kan belajar dari pengalaman. Wah, pengalaman. Ya, semakin banyak pengalaman belajar, akan semakin bisa kan. Nah, itu. Sekarang orang bagaimana mau bisa ngaji ibarat orang nyanyi ini 1 kali, 2 kali mana mungkin dia jadi seorang diva terkenal gitu kan, seorang penyanyi yang profesional. Karena latihan yang sedikit, pasti dia berlatih terus-menerus kan. Nah, itu. Begitupun dengan ngaji. Ya, ketika kita ngaji, belajar ngaji dari nol, dari abatasa dan sebagainya, itu justru kan yang akan menjadikan jam terbang itu. Semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita baca, justru semakin lancar. Nah, itu. Itu dari segi bacaan, termasuk hafalan. Hafalan saya. Hafalan pun kan gitu kan. Saya kacau. Antum bagus gitu, udah lumayan ya. Saya lihat perkembangan luar biasa itu. Nah itu apa ya? Itu kan jarang ya, jarang orang di zaman sekarang nih. Di zaman dunia itu serba
modern, modern ya. serba hedonis gitu ya. Kok antum mau gitu untuk komitmen buat belajar ngaji, belajar Al-Qur'an, bahkan ngafalin gitu. Ya, insyaallah lah. Apa tuh alasannya? Alasannya ya itu di aliyah kan setiap pagi ngaji, jadi ke Ah, bawah. oh. Harus ngafalin juga kan, dulu store Ya. ada mentor. Oh iya bener. Kita kejar storan lah walaupun juz 30 doang sih. Jadi ke bawah sampai sekarang Jadi gitu. kebiasaan itu yang ke bawah ya. Luar Terus tambah biasa. kan sekarang di universitas ada ujian tahfidz juga. Ya. Yang minimal juz amma malah gitu. Ya. Itu jadi syarat ya. Mm-mm. Syarat apa beres ini ya, Kuliah. kuliah ya. Iya. Jadi kalau nggak bisa ngaji di UIN itu, kalau nggak bisa ngaji Itu. jangan ke UIN lah. Itu anda jangan Jangan ke UIN. minimal anda Ya, bisa. kalau nggak bisa ngaji Anda jangan ke UIN. Kalau nggak bisa anda belajar. Nah itu ya, jadi ya itu ada hikmahnya juga sih sebenarnya. Yang mana memang itu jarang banget sih orang punya kesadaran untuk berubah lebih baik, untuk apa namanya punya habits yang baru gitu ya. Ngaji, bisa ngafalin tuh bener-bener nilai positif banget itu, nilai bagus banget sih menurut saya itu. Value-nya beda. Value-nya beda dan itu bervalue banget tuh orang tersebut. Berarti memang Allah tuh sudah memberikan dia tuh setitik hidayah. Yang mana hidayah itu kan nggak bisa dipaksain. Oh nggak Ya, bisa. nggak bisa dipaksain hidayah itu. Jadi hidayah itu kalau misalkan apa namanya kita sudah tersentuh hidayah, Allah sudah membuka pintu hidayah itu, maka kita akan tersibgoh gitu. Tersibgoh itu jadi sudah tercelup Oh. ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghahnya Allah itu adalah sibghah yang paling baik, ya, ahsan. Gitu. Jadi orang kalau sudah tercelup dengan istilahnya apa ya, nuansa beribadah kepada Allah ya, sudah tercelup ke dalam nikmatnya beribadah kepada Allah, maka dia akan betul-betul istiqomah. Kan susah aja berpaling susah. Karena itu timbul dari hatinya sendiri gitu, bukan atas paksaan orang lain kan. La ikraha fiddin, itu tidak ada paksaan dalam agama. Baik itu paksaan memasuki agama tertentu ataupun paksaan dalam menjalankan suatu syariat di dalam agama tersebut. Enggak ada paksaan gitu. Jadi ya memang hidayah itu perlu dicari sih. Perlu diikhtiarkan, hanya tidak bisa dipaksakan. Sekarang sekarang kita misalkan mencari hidayah atau kita mencoba untuk memberikan hidayah kepada orang lain, nggak bisa. Kalau dia tidak timbul dari kesadaran diri sendiri, nggak bisa. Hidayah itu nggak akan bisa masuk ke dalam hatinya gitu. Kalau misalkan hatinya sendiri nolak, ibarat gelas aja ya. Ibarat gelas, kalau misalkan gelas itu tertutup oleh tutup gelas itu kan, ketika air mengisi, kopi, teh itu nggak bisa masuk gitu. Nggak masuk ya. Tapi kenapa? Karena gelasnya belum terbuka si tutupnya itu. Tapi ketika gelas terbuka tutupnya, maka air apapun masuk. Air jernih, air zam-zam gitu kan. Apapun masuk. Itu luar biasa. Ya. Jadi pesan saya pertahankan sih. Insyaallah. Pertahankan. Amin. Jadi jangan kebawa kusakaba-kaba lah istilahnya, itu, bahasa Jerman itu kan. Bahasa Jerman ya. Tidak boleh kita terbawa oleh suatu hal yang tidak jelas lah istilahnya gitu. Dan ini luar biasa banget. Mudah-mudahan vibes positif ini terus mengalir ya untuk antum khususnya gitu. Amin. Khususnya bagi Anda juga ya yang berbicara karena pun kadang memang namanya iman itu kan naik turun ya. Kadang aneh pun semangat gitu ibadah tuh ya, menjiwai gitu ya, meresapi ibadah. Tapi kadang juga rasa hampa banget ini kenapa gitu. Seorang Kang Agungnya gitu. Iya, ya itu manusiawi kan. Al imanu yazid wa yanqus. Iman tuh naik dan turun. Kita nggak bisa mastiin. Karena yang tugas kita adalah berikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas iman kita. Adapun di lapangan, adapun secara faktual gitu, secara kehidupan nyata, kita nggak bisa mendikte iman kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Berdoa dan bertawakal sama Allah. Gitu. Kita nggak bisa sekarang, iman saya paling bagus, iman saya insya Allah istiqomah terus. Nggak bisa kalau kita hanya sebatas berkata-kata. Tapi apa? Tanamkan itu dalam hati, doakan itu, mohon doa kepada Allah supaya dimudahkan, supaya diistiqomahkan dan bertawakal. Itu tawakal terhadap itu. Semua masalah, terhadap semua kondisi dalam kehidupan gitu. Ada masalah tawakal, ada musibah tawakal.
Kenapa? Karena itu semua dari Allah kan. Ah, Gitu kan. iya benar sih. Jadi apa ya? Doa dan tawakal ini betul-betul menjadi kekuatan gitu. Kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Karena orang kalau nggak tawakal jatuhnya sombong. Yang sombong. Orang nggak berdoa pun sombong kan. Berarti dia Waduh. tidak butuh kekuatan dari Allah, tidak butuh keterlibatan dari Tuhan gitu, dari Tuhan yang Maha Esa. Berarti Kang harus melibatkan Iya, Allah dalam setiap betul. kegiatan apapun itunya. Jadi melibatkan Allah itu dalam setiap kegiatan. Kenapa ya kita kalau misalkan mengawali kehidupan keseharian, kenapa disunahkan untuk baca basmalah? Kenapa? Ya karena supaya apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, bernilai ibadah gitu. Makanya di dalam hadis kan ada ya, kalau tidak salah itu kullu amalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Jadi setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah itu akan sia-sia, Aduh, akan tertolak gitu. saya banyak. Jadi ya, Artinya. makanya kenapa setiap apa yang kita lakukan, kita mulai hari gitu ya, memulai hari dengan aktivitas, Iya. ya diusahakan kita Usahakan- mulai dengan basmalah. Keluar rumah nih, Nah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim Allah kan. Iya. Kayak gitu kan. Nah itu Hmm, fungsinya itu. fungsinya itu. Pulang ke rumah bismillah, naik kendaraan bismillah, mau makan bismillah, apalagi ada doanya kan. Gitu. Bismillah everyday nya. Ya, everyday. Everyday. Jadi memang budaya membaca basmalah ini budaya yang positif. Budaya agama kita gitu ya, ajaran Islam yang betul harus didawamkan. Dawamkan teh. Dawam tuh diamalkan terus-menerus Oh, di iya. dalam kehidupan gitu. Seperti itulah. Ya. Jadi usahakanlah everyday ya. Every week, every month dan sebagainya kita biasakan untuk kita mengucapkan basmalah dalam setiap Ternyata. aktivitas. Ya, everything ya. Everything gitu. Itu ya. Siap. Oke, luar biasa nih. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolkan ya Oh, segitu. di sore ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan apa ya istilahnya, tazkirah ya, Amin. nasihat bagi kita semua umumnya, khususnya dan umumnya bagi audiens semua mungkin ya Oh iya, amin. di rumah-rumah sana itu, di luar sana yang nyimak obrolan kita, semoga menjadi apa namanya value yang bermanfaat ya, yang bisa diambil hikmahnya, bisa diambil apa namanya pelajaran gitu. Karena kata Allah apa? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah, memberikan pelajaran kepada orang yang Dia kehendakinya gitu ya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, dia diberikan hikmah, maka dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi hikmah itu kebaikan yang banyak gitu. Hikmah itu. Hikmah itu. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Takalam Podcast, tak kenal mari kita takalam, Takalam Podcast, ngobrol santai perkara Islam, let's go open the door.